Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang tutorial pembuatan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Canva for Education. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, pastikan sudah login menggunakan akun Belajar ID untuk masuk ke Canva ya. Nah, untuk tutorial yang pertama, kita akan buat desain dulu dan pilih yang presentasi 16:9. Oke, di sini sudah tersedia beberapa macam template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat multimedia pembelajaran interaktif untuk kelas 5 pada mata pelajaran IPAS dengan materi keanekaragaman hayati. Indonesiaku kaya hayatinya. Nah, di sini saya akan memilih salah satu template yang tersedia ya. Oke, saya pilih di sini yang ini Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba membuat mulai dari halaman awal. Oke, di halaman depan ini nanti kita akan sediakan identitas, kemudian ini multimedia pembelajaran interaktifnya ini sasarannya untuk kelas berapa, dan juga mata pelajaran apa ya. Oke, di sini saya akan mencoba memberikan judul dulu, IPAS kelas 5D. Kemudian di sini saya akan membuat tulisan dengan efek lengkungan ya Bapak Ibu. Efek lengkungan di sini bisa dipilih. Nah, dan disesuaikan bagaimana bentuknya. Juga bisa disesuaikan berapa fontnya. Nah, ini saya sudah membuat, dan apabila Bapak Ibu ingin membuat tulisan itu dalam bentuk rangka, maka ditambahkan saja rangkanya. Disesuaikan juga tebalnya ya Bapak Ibu, bisa. Ini dia pilihannya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan menulis di sini judul dari multimedia pembelajaran interaktif Indonesiaku kaya hayatinya. Nah, bisa juga diperbaiki bentuknya supaya terlihat lebih proporsional. Nah, setelah itu saya di sini akan memindahkan gambar ini, dipindahkan ke ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini karena menutupi bagian tubuh si anak, saya akan buat mundur selapis. Nah, ini saya akan mengecilkan bentuknya. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu bisa menambahkan identitas ya, identitas nama Bapak Ibu semuanya, supaya terlihat siapakah yang membuat multimedia pembelajaran interaktif ini. Terus Bapak Ibu bebas untuk meletakkan di mana. Saya coba di sini ya. Oke, kalau sudah, kita akan membuat tombol start supaya nanti bisa di-link-kan untuk masuk ke slide berikutnya. Cari di elemen, kemudian ketikkan saja start. Saya pilih yang ini ya Bapak Ibu. Ini agar nuansanya terlihat hijau gitu. Selanjutnya, saya di sini akan menambahkan animasi karena ini Indonesiaku kaya hayatinya. Di sini terlihat ada anak sedang belajar, maka di sini saya akan berikan, karena ini di alam, maka saya akan menambahkan animasi hewan ya. Animasi hewan itu nanti akan saya gunakan hewan-hewan yang bergerak di sana. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Di sini ada kelinci. Kemudian saya juga ingin menambahkan kupu-kupu. Nah, agar apa? Agar terlihat menarik tentunya ya Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin ada pohon. Dekat kelinci ini saya akan gantikan dengan pohon yang bergerak. Tuh. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan. Karena ini menutupi kelinci, saya tekan lapisan. Mundur lapis. Nah, supaya terlihat lebih bagus ya Bapak Ibu, lebih besar, lebih kecil. Mungkin kelincinya bisa diletakkan di sini. Nah,
Kalau ingin membuat animasi yang lain, Bapak Ibu silahkan ketikkan saja sesuai kebutuhan. Misalnya ini animasi awan gitu ya. Animasi awan. Nah, kita pilih gambar awan yang bergerak. Nah, supaya terlihat lebih hidup begitu ya suasananya. Oke, ini saya sudah membuat. Ini terlalu besar, saya kecil dulu. Gitu. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu untuk halaman depannya. Oke, sekarang saya akan membuat halaman yang kedua, yaitu halaman menu. Di halaman menu, saya memilih template ini Bapak Ibu. Nah, di halaman menu ini saya akan sajikan dengan judul menu, gitu ya. Kalau tulisannya ingin diperlebar, nah jaraknya juga bisa. Kemudian diperbesar, oke. Nah, Bapak Ibu silahkan klik elemen dan kemudian di sini tentukan button yang ingin digunakan. Kalau saya di sini tertarik menggunakan kayu. Tuh. Nah, kayu di sini yang akan saya pilih untuk pilihan untuk meletakkan menu-menunya ya Bapak Ibu. Nah, saya akan gunakan ini Bapak Ibu. Oke. Atau bisa gunakan yang lain yang mungkin lebih menarik Bapak Ibu bisa boleh. Saya menggunakan ini, kemudian saya copy, kemudian saya copy paste menjadi 4 bagian. Nah, di sini akan saya tuliskan menu apa saja yang akan saya sajikan di MPI kali ini. Yang pertama, saya ingin menuliskan tujuan pembelajaran. Nah, dari komponen MPI sendiri, tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang wajib ada ya Bapak Ibu, supaya anak-anak juga belajarnya terarah. Mereka tahu tujuan pembelajaran apa yang harus mereka capai. Sebelum belajar, mereka diarahkan untuk membaca tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu, kalau sudah tujuan pembelajaran, maka saya akan menuliskan di sini materi. Tadi diperbesar. Oke, setelah materi, di sini saya akan menyajikan soal-soal latihan. Kemudian, selain itu, saya juga akan menyajikan kuis. Nah, oke, Bapak Ibu sudah ada 4 menu yang nantinya bisa anak-anak akses begitu ya kalau misalnya ini sudah di-link-kan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yang akan saya isi dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran saya gunakan template yang ini Bapak Ibu. Nah, saya akan memilih ini sebagai letak untuk tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, begini dilebarkan, boleh. Kemudian nanti saya akan tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, nanti ini bisa diisi tujuan pembelajaran ya, disesuaikan karena ini hanya tutorial. Maka tujuan pembelajarannya saya skip dulu isinya ya. Kemudian Bapak Ibu di slide berikutnya, karena tadi yang kedua adalah materi, maka saya akan sisipkan slide tentang materi. Oke ya, materi di sini saya gunakan yang ini. Sama saja sebenarnya karena ini nanti mau dihapus juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk materinya, pertama saya akan membuat materi tentang pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Nah, nanti di sini akan kita isi Bapak Ibu terkait materi keanekaragaman hayati. Nah, ini saya hapus-hapus dulu tulisannya karena tidak terpakai. Oke, kalau sudah, di sini saya akan mencoba menggunakan
kayu juga tadi saya cari untuk meletakkan materi yang saya sajikan. Ini ya Bapak Ibu, boleh nanti bebas. Nah, kemudian saya akan memanfaatkan AI yang ada di Canva untuk mencari pengertian keanekaragaman hayati. Nah, gimana itu menunya? Di sini, sebelah sini Bapak Ibu. Asisten Canva akan membantu kita. Di tulisan ajaib ini, Bapak Ibu silahkan ketikkan kata kuncinya. Pengertian keanekaragaman hayati. Nanti Canva akan membantu kita untuk menyajikan materi. Nah, karena ini materi dari AI atau kecerdasan buatan, maka perlu divalidasi dulu ya Bapak Ibu. Jangan sampai materi yang sudah disajikan oleh kita, yang tujuannya ingin memberikan pengetahuan pada anak, itu malah salah ya, begitu ya Bapak Ibu. Karena ini merupakan kecerdasan buatan juga, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan yang ada di buku, kemudian sumber-sumber lainnya yang valid. Oke Bapak Ibu, ini materinya. Jika ingin dibuat tampilan yang lebih menarik lagi, yang ingin tulisannya yang lebih tebal, bisa Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan slide berikutnya. Di slide yang ketiga, ini kan sudah ada pengertian keanekaragaman hayati ya. Selanjutnya di slide yang ketiga, di sini saya akan menyajikan keanekaragaman hayati, berarti di sana ada keanekaragaman flora ya, dan juga keanekaragaman fauna. Saya pilih salah satu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya akan menyajikan materi terkait dengan keanekaragaman flora. Ini bisa untuk tulisan ya, saya copy paste dari sini saja. Saya tidak usah mengganti font. Oke, saya tuliskan di sini keanekaragaman flora. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa memasukkan berapa ya keanekaragaman flora, itu bisa dijadikan submateri juga Bapak Ibu. Misalnya ada flora di Indonesia Barat ya, Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat. Kemudian nanti ini akan saya linkkan juga ya Bapak Ibu di slide berikutnya. Kemudian ada keragaman flora di Indonesia Timur, Indonesia Tengah dulu ya, Indonesia bagian tengah. Selanjutnya keragaman flora di Indonesia bagian timur. Nah, kalau sudah mendapatkan submenu seperti ini, maka Bapak Ibu bisa membuat slide berikutnya yang menjelaskan tentang keanekaragaman flora di Indonesia bagian timur itu seperti apa, di barat seperti apa, di tengah seperti apa. Kita buat slide baru untuk ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan, kita juga bisa gunakan AI lagi ini Bapak Ibu. Nah, kita tuliskan kata kuncinya ya. Keragaman Indonesia bagian barat. Nah, selanjutnya kita akan menunggu. Oh, ternyata materinya masih seperti ini ya Bapak Ibu.
Oke, masih dalam bentuk teks, tidak apa-apa. Nanti kita akan perkaya dengan gambar-gambar Bapak Ibu. Gambar-gambarnya bisa cari di Canva, di elemen, ataupun Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google. Jadi langsung copy paste saja dari Google. Jangan lupa nanti disertakan sumbernya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ragaman flora di Indonesia bagian tengah dan seterusnya juga nanti akan disajikan. Nah, untuk faunanya saya juga akan menggunakan yang demikian Bapak Ibu. Ini kita ganti saja keragaman fauna. Oke, keragaman fauna juga ada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nah, misalnya di sini akan lebih saya perkaya dengan gambar-gambar hewan gitu ya. Hanya di sini ada hewan harimau ya, contohnya. Nah, kita pilih salah satu yang bisa kita masukkan dalam slide kita. Harimau contohnya. Kemudian ada hewan lain, misalnya ya. Dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan materinya. Mau dibuat cari yang animasi juga boleh, mau disajikan dalam foto yang bentuk asli juga boleh. Nah, kalau sudah, nanti setelah materinya tersaji semua Bapak Ibu, kita ingin memasukkan materi yang ada di YouTube begitu ya. Baik itu video YouTube yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki ataupun video YouTube yang ingin kita cari, kita gunakan dari YouTube milik konten kreator yang lain juga boleh. Nah, kita akan sajikan bagaimana cara menautkan link YouTube di Canva, di MPI Canva ini. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu buka YouTube-nya. Nanti di sana Bapak Ibu ketikkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini contoh ya. Nah, ini merupakan video yang akan kita gunakan, jadi kita sembarang pilih dulu. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan, jangan lupa dulu Bapak Ibu ditonton sampai selesai, karena materi ini juga nantinya akan digunakan siswa untuk belajar sesuai dengan tujuan pembelajarannya tentunya ya. Karena ini hanya contoh, jadi saya pilih salah satunya dulu. Nah, untuk memasukkan video, agar video itu bisa dilihat oleh siswa tanpa ia keluar dari MPI yang kita buat, atau tanpa ia harus membuka YouTube di halaman baru, maka Bapak Ibu bisa gunakan ini ya, embed di aplikasi. Jadi klik aplikasi, selanjutnya buka saja embed seperti ini. Kemudian kita akan tempelkan embednya. Nah, video sudah ada di slide ini. Oke, nah ini sudah jadi ya satu video. Sekarang kita akan lanjut ke menu berikutnya. Kalau tadi tujuan pembelajaran sudah, materi sudah, kita akan membuat latihan. Nah, latihan di sini berupa latihan soal Bapak Ibu. Latihan soal yang akan digunakan nanti, kita akan berikan dan membuatnya manual di Canva Bapak Ibu. Untuk latihan soal sendiri kan biasanya ada petunjuk ya, petunjuk pengerjaan latihan soalnya. Nah, di sini saya sudah menyajikan ada beberapa petunjuk yang nanti bisa dipahami digunakan oleh siswa. Besar kecilnya bisa disesuaikan. Karena di sini ada klik tombol Go untuk memulai, maka saya akan cari di elemen tulisan Go. Yang mana ya? Oke, yang ini ya. Nah, nanti saat siswa klik ini nanti akan ke soal langsung. Saya akan membuat satu slide yang nantinya akan digunakan siswa untuk menjawab soal. Nah, misalnya ini soal nomor 1, begitu ya. Misalnya nanti saya akan membuat kunci jawaban itu di A, begitu ya. Maka saya akan membuat slide dulu untuk jawaban yang benar.
Jadi nantinya kalau siswa itu memilih A, maka dia akan saya arahkan ke slide dengan jawaban yang benar. Misalnya di sini saya akan membuat tulisan hore seperti itu ya. Kalau benar bersorak horai. Nah, contohnya ini kita bisa gunakan salah satu atau congratulation aja ya, congrat. Nah, diberikan efek tepuk tangan juga boleh, karena jawaban siswa benar. Congratulations. Nah, ini putih tidak terlihat, saya pilih yang Nah, di sini sudah ada jawaban benar ya Bapak Ibu ya. Nantinya setelah siswa itu menjawab benar, nanti kan akan masuk ke link ini ya, akan masuk ke slide ini maksud saya. Kemudian dia akan mengerjakan soal lain. Nah, kita akan berikan angka-angka sesuai dengan soal yang akan mereka kerjakan. Jika nanti kita menyajikan 3 soal, maka nantinya akan ada 3 nomor soal. Itu 2 dan 3. Oke, ini nomornya. Nah, saya letakkan di bawah sini. 1, 2, 3 nomor. Oke. Yang nantinya bisa siswa klik dan tautannya bisa masuk ya. Kalau sudah, maka kita akan membuat satu halaman yang nantinya di situ tersedia jawaban salah ya. Kalau salah, kita berikan emot ini saja ya. Kalau jawaban siswa salah, nah nantinya siswa akan kembali ke nomor 1, 2, dan 3 juga untuk mengerjakan soal. Misalnya masih salah nomor 1, maka bisa kembali ke nomor 1. Kalau misalnya tidak ingin diperbaiki, bisa lanjut ke nomor 2 dan seterusnya. Sudah jadi slide untuk latihan, sekarang kita akan membuat slide yang berisi kuis. Oke, misalnya kita langsung saja ya kuisnya, kita akan masukkan di sini dari Wordwall yang kita siapkan. Hanya contoh ya Bapak Ibu, soalnya belum saya buat untuk keanekaragaman hayati, maka saya akan coba menggunakan Wordwall yang sudah ada saja, yang tentunya nantinya akan saya gunakan linknya saja Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang ingin membuat Wordwall, saya juga sudah pernah membuat tutorialnya di konten-konten YouTube. Misalnya Bapak Ibu nanti bisa mencari di konten saya, bisa cari yang pembuatan Wordwall-nya ini. Saya klik share, kemudian copy linknya, dan saya masuk lagi ke embed tadi ya Bapak Ibu, aplikasi, kemudian embed ini, dan kita akan pastekan di sini, kita akan tempelkan, dan sudah masuk ke kuis Wordwall-nya. Oke, kita akan perbesar ya Bapak Ibu. Ini nanti akan bisa langsung dikerjakan oleh siswa. Sekarang kita akan membuat beberapa navigasi-navigasi yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk melanjutkan atau menautkan ke link-link setelahnya, begitu ya. Mulai dari klik start ini, nantinya akan saya tautkan ke halaman kedua. Nah, karena ini masih tanpa judul ya Bapak Ibu, sepertinya kesulitan kalau Bapak Ibu nanti punya beberapa slide. Nah, agar memudahkan pencarian, maka setiap slide ini kita akan beri nama. Ini halaman utama ya. Kemudian untuk yang kedua ini adalah menu. Dan yang terakhir ini adalah kuis.
Oke, sekarang kita akan lebih mudah untuk menautkannya. Nah, karena tadi sudah ya, di menu kita akan menautkannya dengan tujuan pembelajaran. Sesuaikan ya. Kemudian kalau ini materi, kita tautkan ke materi. Nah, ini langsung ketemu ya Bapak Ibu. Kemudian latihan juga sama. Nah, sekarang di tujuan pembelajaran. Pastinya saat kita sudah masuk ke link tujuan pembelajaran ini ya Bapak Ibu, kita akan memberikan navigasi untuk bisa kembali ke menu, kemudian kita bisa memberikan ke next setelahnya. Nah, pilihannya di sini untuk tujuan pembelajarannya, karena ini hanya ingin dibaca oleh peserta didik ya, saya ingin berikan satu tombol saja untuk kembali ke menu. Di elemen, di sini saya ketikkan home. Nah, artinya akan banyak sekali pilihan elemen berbentuk rumah yang akan menunjukkan atau dipilih sebagai navigasi untuk kembali ke menu. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan memilih ini ya, home. Home ini akan saya letakkan di sudut kanan atas. Nah, dan ini nantinya akan konsisten di sini terus ya Bapak Ibu. Artinya kalau siswa memencet ini akan kembali ke menu utama. Nah, di sini saya akan tautkan ke menu. Oke, selesai. Jadi nantinya siswa akan memilih menu supaya nanti akan memilih materi, latihan, dan kuis. Oke, kita akan kembali ke materi. Kita kopikan saja Bapak Ibu. Copy kemudian kita paste di sini supaya nantinya siswa dapat menemukan atau menggunakan sesuai dengan pilihannya. Mereka ingin kembali ke menu utama, oke, jadi klik sini ya. Nah, dalam materi ini nanti kan ada materi yang berlanjut ya Bapak Ibu ya. Materi lanjutan, artinya setelah materi pengertian keanekaragaman hayati, nanti siswa akan masuk ke materi ini. Bagian flora di barat, tengah, dan timur. Ini bagian barat, tengah, dan timur. Kemudian di materi ini akan saya berikan tanda next dan back, Bu ya. Next. Bu. Ini kita akan letakkan di sudut sini. Kecil saja boleh. Kemudian nanti saya akan berikan tombol di sampingnya yaitu tombol back. Kita putar 180 derajat. Nah, jadi tidak usah mencari lagi, ini sudah langsung mendapatkan dua tombol next dan back. Untuk tombol next-nya nanti kita tautkan terakhiran saja ya Bapak Ibu, supaya ini bisa di copy paste dan nanti bisa diisi link-link yang butuhkan. Oke, ini saya akan copy ketiganya ke sini. Nah, nanti kalau ininya enggak bisa digeser. Oke, kita akan tuliskan lagi di sini Bapak Ibu tombolnya. Selanjutnya, untuk latihan soal, cukup saya akan berikan tombol home saja Bapak Ibu, supaya ini bisa nanti kembali ke menu ya, menu utama. Selanjutnya go, ini akan saya tautkan ke soal latihan 1. Oke, kita sudah. Kemudian untuk soal 1 kita akan menautkan masing-masing jawabannya. Kalau yang tadi jawaban A itu benar, maka tautkan pada pilihan jawaban benar. Ini ya berarti Bapak Ibu. Untuk B, C, D nanti salah, jadi Bapak Ibu harus menautkan ke link ke slide yang jawaban salah. Begitu seterusnya. Nah, jika sudah, Bapak Ibu nanti berikan tautan juga pada masing-masing nomor ini. Kalau saya baru membuat satu soal, maka saya akan menautkan angka 1 dulu ke soal 1. Oke, yang salah juga sama, saya akan menautkan nomor 1 ini ke soal 1. Nah, jika sudah Bapak Ibu, karena
Di sini masih ada kuis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan tanda home juga pada slide yang benar dan salah. Supaya nanti kalau siswa itu ingin kembali ke home nanti bisa memilih kuis gitu. Tidak perlu next atau back ya di sini ya, karena di sini ada nomor 1, 2, dan 3 yang akan mengembalikan ke awal. Itu Bapak Ibu. Kemudian pada kuis saya juga akan memberikan home gitu. Nah, sekarang kita akan cek dulu masing-masing tautan. Mana sih yang belum diberikan tautan? Oke, yang ini ya Bapak Ibu ya. Pengertian keanekaragaman hayati. Ini kita akan tautan ke yang flora. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang saya ingin memberikan tautan ke bagian ini ya. Tulisannya akan kita tautkan ke Indonesia bagian barat, berarti ini tadi materi flora yang 1 ya. Nah, begini. Sementara ini dulu Bapak Ibu, kita akan coba cek tautannya ya. Kita tampilkan layar penuh. Di sini kalau sudah ada tombol atau tangan seperti ini sudah bisa diklik. Materi, nah ini dia materi. Kalau kita klik next, kita bisa pilih materi yang lain. Kalau kita klik back, kita akan membaca lagi di sini. Kita next, kita akan membaca Indonesia bagian barat. Di sini ada keragaman flora di sini ya. Selanjutnya, karena ini belum saya tautkan ya Bapak Ibu, kita kembali ke home saja. Home, kemudian kita akan masuk ke menu latihan. Nah, di sini kita klik go. Nah, pilih salah satu jawaban. Misalnya tadinya siswa memilih yang B. Oh, jawaban kita masih salah. Kembali ke soal nomor 1. Siswa menjawab A. Nah, jawaban siswa benar, maka bisa dilanjut nomor 2 ataupun bisa mengulang lagi nomor 1 kalau ingin mengulang lagi boleh. Kemudian kalau ingin melanjutkan ke soal berikutnya tinggal pilih angkanya ya. Kita akan kembali ke home. Selanjutnya kita pilih quiz. Quiz ini anak-anak nanti akan mengerjakan word wall. Tinggal di start saja, nanti kuisnya akan muncul tanpa harus keluar dari MPI yang kita buat di start. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tutorial berikutnya adalah bagaimana cara mempublikasikan MPI yang kita buat ini agar dapat digunakan oleh siswa. Nah, kita akan bagikan di sini, klik bagikan. Selanjutnya Bapak Ibu klik lainnya dan pilih yang situs web. Klik saja situs web. Selanjutnya ikuti petunjuknya, konversikan menjadi situs web. Dan nantinya Bapak Ibu dapat memilih di sini tanpa navigasi saja ya Bapak Ibu yang dipilih. Selanjutnya publikasikan ke domain Canva. Ini karena saya sudah membuat domain Canva menggunakan nama saya. Saya lanjut saja di sini dan ditulis URL halamannya. Misalnya ini adalah tentang MPI Hayati gitu ya. MPI Indonesia gitu ya misalnya. Oke, saya publikasikan Bapak Ibu dan di sini kita harap menunggu untuk dibagikan kepada siswa. Nah, ini dia. Sudah muncul linknya, bisa kita salin dan dibagikan melalui WhatsApp ya dan dibagikan kepada siswa-siswi. Kalau ingin melihat tampilannya, kita lihat situs web. Nah, di sini sudah tampil pembelajaran yang kita buat tadi Bapak Ibu. Oke. Itu tadi Bapak Ibu tentang pembuatan multimedia pembelajaran interaktif yang simple, sederhana, tapi luar biasa manfaatnya. Oke Bapak Ibu tetap semangat ya, semoga bisa mempraktikkan pembuatan multimedia pembelajaran interaktif dan dapat digunakan di kelas semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.